Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Bahrul Ra'iq. Kita sedang pada pembicaraan tentang Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, hari saat nanti manusia dia yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika nanti manusia menghadap Allah Rabbul Alamin, hari yang akan benar-benar Allah membedakan secara totalitas antara orang-orang yang mereka benar-benar mulia dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, dengan orang mereka terhina dari kalangan orang kafir, musyrik, munafik, kemudian orang-orang mujrim, sehingga hari-hari yang Allah akan perlihatkan perbedaan yang sangat jelas. Adapun sekarang yang ada adalah itu darul amal, yang adalah amal, ya kerja dan kerja dan kerja, dan kemudian nanti dia akan kembali kepada Allah dan kemudian menerima apa yang dia telah kerjakan ketika di dunia. Maka dikatakan Allah Ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihat kal mufsidin fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujar. Apakah kami akan menjadikan orang yang mereka beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi? Apakah kami akan menjadikan orang yang mereka bertakwa sama dengan orang mereka fujar, orang yang durhaka? Tentu tidak akan Allah samakan antara kedua kelompok yang berbeda ini. Allah tidak akan menyamakan dua kelompok yang berbeda, antara yang mereka beriman dan beramal saleh dan orang yang mereka melakukan kerusakan, atau yang mereka bertakwa dengan orang-orang yang mereka durhaka. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, akan kami samakan mereka dengan orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga sama saja kehidupan mereka dan kematian mereka? Sangkaan demikian tentu adalah sa'ama yahkumun, alangkah jeleknya apa yang mereka putuskan. Sehingga Allah jadikan kampung akhirat kampung untuk menunjukkan betul-betul kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan bagi orang mereka betul-betul ini terhina. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat yang kami jadikan kampung akhirat, yaitu jannah, untuk orang-orang yang mereka la yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, keangkuhan, kesombongan, dan tidak pula wala fasadan, orang yang mereka tidak melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik itu hanya akan didapatkan oleh orang yang mereka betul-betul bertakwa.
man jaa bil hasanati falahu khairun minha, barang siapa yang mereka datang dengan kebaikan, Allah kan baginya adalah kebaikan yang lebih baik lagi, balasan Allah yang lebih baik. Wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun. Adapun orang mereka melakukan keburukan, mereka tidak akan dibalas kecuali apa yang telah mereka lakukan. Allah seandainya membalas mereka adalah membalas dengan keadilan Allah, dan ketika Allah memberikan pahala dengan kemuliaan Allah Ta'ala, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan tidak terhingga. Ini adalah kemuliaan Allah. Allah ada di antara al-adl wal fadl. Ini kemarin kita sampai pada pembicaraan ini, insyaallah. Kita masuk pada ini pembicaraan ahwalul qiyamah wa ahwaluha, perihal kiamat dan kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Beliau bawakan beberapa ayat untuk menggambarkan tentang ini ahwalul qiyamah wa ahwaluha. Ayat yang pertama dalam surat Ibrahim ayat 42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan kalian sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Seandainya di dunia sekarang ini orang-orang zalim mereka belum mendapatkan pembalasan Allah Ta'ala, bukan karena Allah lupa. Kezaliman terancam dengan berbagai macam ancaman yang Allah telah sampaikan, ancaman terhadap orang-orang zalim. Dan kezaliman juga bertingkat-tingkat. Kezaliman yang membuat dia kafir, zalim dengan makna dia kafir, atau zalim juga dengan makna itu perbuatan zalim yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu orang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu juga merupakan kezaliman yang sangat besar. Sehingga para ulama ketika bicara tentang kezaliman, zalim itu ada 3 macam. Ada zalim kepada yang berkaitan dengan dirinya sendiri, zulmul abdi li nafsi. Kemudian yang kedua, zulmul abdi li ghairi, zalimnya hamba kepada orang lain. Wa zulmul abdi lillah, dan zalimnya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya hamba terhadap diri sendiri, wujudnya adalah berbagai macam kemaksiatan yang mereka lakukan. Seluruh kemaksiatan adalah kezaliman kepada diri sendiri, karena berarti dia telah menyeret dirinya untuk berhadapan dengan ancaman-ancaman Allah Ta'ala terhadap para pelaku maksiat. Zalim kepada orang lain, zalim yang la yuthraq, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Zalim yang Allah akan mengadakan pembalasan di dunia maupun di akhiratnya. Seandainya di dunia orang yang zalim itu dia belum mendapatkan pembalasan Allah atas kezalimannya, dan belum selesai urusan kezaliman dia dengan orang yang dia zalimi,
Di akhirat Allah akan menyelesaikan dengan pembayaran kezaliman dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sehingga dikatakan Nabi, adanya orang-orang yang mereka muflis, bangkrut dari kiamat, karena dia datang dengan pahala bermacam-macam, pahala salat, pahala puasa, pahala ini kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tapi dia juga membawa dosa syatam, caci maki, kemudian memukul, menumpahkan darah, memakan harta orang lain. Ini kemudian Allah bayar kezaliman tersebut dengan membayar dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Sampai ketika dia sudah habis kebaikan dia untuk membayar orang lain dan kezaliman belum selesai, Allah gabungkan keburukan orang yang dia zalimi dengannya, sehingga jadilah dia orang-orang yang bangkrut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun ingatkan, mangkanat li akhihi matlamatun, barang siapa yang dia memiliki kezaliman di dunia sekarang ini terhadap saudaranya, falyastahlalhu al-yauma, hendaknya dia selesaikan di dunia sekarang ini, sebelum datang hari yang tidak berlaku lagi dirham dan dinar dan dirham. Yang berlaku adalah pembayaran dengan kebaikan-kebaikan yang dia itu miliki. Adapun zalim kepada Allah SWT atau asyirku billah, itu menyekutukan Allah Ta'ala, ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah kecuali dia pelakunya bertaubat sebelum meninggalnya. Jangan Anda sangka Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Allah tidak lupa. Seandainya diakhirkan, kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Seandainya diakhirkan, itu hanya menunggu waktu, yaitu di hari yang mata mereka akan terbelalak melihat kenyataan yang lebih dahsyat dan mengerikan dibandingkan dengan ini segala hal yang dulu ada di dunia. Hari yang sangat dahsyat berkaitan dengan yaumul qiyamah. Hari yang bagaimana? Hari yang dikatakan Allah tashkhasu fil absar itu, muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Muhti'ina itu musri'in, orang yang mereka menghadap Allah dengan segera bercepat-cepat, tergesa-gesa. Muqni'i ru'usihim, itu yang hari itu kepala mereka dongak ke atas. Wujuhun nas yawma idzin ila samai la yanzuru ahadun ila ahadin. Ini wajah manusia, kata Al-Hasan, waktu itu dongak ke atas, yang tidak melihat satu dengan yang lainnya, tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dibuat itu berpikir tentang dahsyatnya kenyataan yang dilihat, sehingga tidak sempat memperhatikan satu dengan yang lainnya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, yang mata mereka terbelalak, tidak berkedip sama sekali. La tarji'u ilaihim absaruhum min syiddati nazar wa yashakhisatun qad syaghalahum ma baina aydihim. Mata mereka tidak ini kedip-kedip karena dahsyatnya pandangan yang dia lihat. Mata mereka terbelalak, disibukkan tentang kenyataan yang mereka lihat di hadapan mereka, sehingga sebagaimana dalam ayat ini, yauman tataqallabu fil qulub wal absar,
hari yang hati manusia dibuat bergolak, mata terbelalak melihat kenyataan yang ada. Wa afidatuhum hawa, sedangkan hati mereka kosong, pandangan tajam, hati mereka kosong. Yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Qatadah mengatakan kharajat qulubuhum an sudurihim fasarat fi hanajirihim la takhruju min afwahihim wa la ta'ud ila amakinihim hawa la syai'a fiha. Hati mereka atau jantung mereka keluar dari dada mereka, kemudian sampai di tenggorokannya dan tidak keluar dari mulutnya dan tidak kembali ke tempat semula. Intinya menunjukkan gambaran bagaimana dahsyatnya suasana yang membuat mata terbelalak, kemudian jantung hati mereka itu naik, yang menggambarkan tentang pemandangan yang dahsyat dan dahsyatnya hati mereka merasakan suasana itu yang ada. Di antara ayat yang menggambarkan tentang ini pula adalah wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Wala yas'alu hamimun hamima, orang yang dulu di dunia sangat dekat, teman akrab, yang dia orang yang hamim, teman kendal, tidak saling bertanya sama sekali, menanyakan tentang saudaranya atau teman dekatnya, tidak ada tanya apapun. Bukan tidak melihat, yubassarunahum, bahkan mereka saling melihat. Akan tapi keadaan yang membuat mereka itu tidak sempat untuk melakukan apapun untuk orang lain, dibuat sibuk masing-masing dengan dirinya sendiri. La yas'alul qaribu qaribahu an halihi wa huwa yarah fi aswa'il ahwal. Seorang orang yang dulunya dekat tidak sempat bertanya kepada orang atau kepada teman dekatnya tentang keadaannya, perihalnya, sedangkan dia melihat teman dekatnya itu dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, yang sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan ini perhatian, akan tapi kesibukan kepada dirinya sendiri tidak sempat menjadikan dia memperhatikan orang lain. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Sebagaimana ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini gambaran bagaimana setiap orang akan lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya, semua sudah tidak peduli lagi dengan yang lainnya. Walaupun mereka adalah orang yang sangat dekat dengan dia, yang ada sekarang dia tinggal itu merasakan dahsyatnya keadaan, bagaimana dia berpikir dia bisa diselamatkan dari atau bisa selamat dari kenyataan yang ada. Semuanya dibuat ya ini kosong tentang pandangan yang ada, harapan-harapan kosong, mata mereka terbelalak, hati mereka ini hawa, ini kosong karena dahsyatnya kenyataan yang ada. Kata Ikrimah, wa huwal jar yata'allaqu bi jari, yaitu tetangga yang mereka menggantungkan harapannya kepada tetangga yaumul qiyamah, dari kiamat kelak. Fayaqul ya Rabb sal hadza lima kana yakhliqu babahu duni. Ya Allah, tanyakan pada dia kenapa dulu dia menutup pintu dariku. Orang lain mengantuk orang lain. Orang yang kafir dia menggantungkan harapan pada orang mukmin. Wa innal kafira yata'allaqu bil mu'min.
Demikian pula orang-orang dekat mereka mengharapkan kepada orang yang lainnya. Akan tapi semuanya tidak lagi peduli dengan ini orang lain, tidak bisa memberikan kebaikan walaupun sedikit pun pula kepada ini orang lain, walaupun dia dulu telah berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut. Ketika orang kafir mengeluhkan dirinya kepada orang mukmin, ya mukmin, innali indaka yaddan, wahai orang mukmin, saya dulu punya jasa kepada kamu. Qad arafta kaifa kuntu lak fi dunya, kamu telah tahu bagaimana dulu aku berbuat baik kepada Anda. Wa qad ihtajtu ilaika al-yawm, hari ini aku membutuhkan engkau. Akan tapi seorang mukmin tidak lagi bisa memberikan pertolongan kepada ini orang-orang kafir. Demikian pula seorang ayah, dia akan mengatakan kepada anaknya, wa innal walida yata'allaqu biwaladihi yaumal qiyamah fayaqul ya bunayya, wa inna kuntu laka, aku dulu kepada engkau telah berbuat baik. Ya aina ay walid kuntu laka fayusni khairan, aku dulu memiliki jasa kepada engkau. Dan dia pun memuji ayahnya dengan pujian-pujian yang baik. Dan dia mengatakan, ya bunayya, ini qad ihtajtu ila mithqali dzarratin min hasanatik, hari ini aku membutuhkan kepada engkau kebaikan walaupun sekecil biji sawi. Anju biha, yang aku bisa selamat dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku itu. Akan tapi sang anak dia mengatakan, ya abati, wahai ayah, alangkah sangat remehnya apa yang kau minta kepadaku. Akan tapi walakini takhawafu mithla ma tatakhawafu, akan tapi hari ini aku sangat ketakutan sebagaimana aku ketakutan, sehingga fal astati an u'tika syai'an, aku tidak mampu memberikan kepada engkau kebaikan walaupun sekecil apapun. Sehingga seorang ayah atau anak tidak lagi peduli dengan ayahnya. Demikian pula ketika seorang anak menggantungkan kepada ayahnya, demikian pula suami kepada istrinya. Ketika seorang suami menggantungkan pada atau mengatakan pada istrinya, ya fulanah, wahai fulanah, wahai istriku, ayu zawj kuntu lak, dulu aku suami kayak apa kepada engkau ini. Maka dia pun puji suaminya dengan pujian-pujian yang baik, ternyata menjadi suami yang bertanggung jawab, yang baik. Akan tapi kemudian dia katakan, ini atlubu ilaik hasanatan wahidah, aku sekarang butuh kebaikan darimu, kebaikan satu saja, dalam rangka la'alli anju biha, supaya aku bisa selamat dari keadaan seperti yang Anda lihat diriku pada saat ini. Kata sang istri, wahai suamiku, alangkah rendahnya, alangkah remehnya yang kau minta kepadaku. Walakinni la utiq an u'tika syai'an, inni atakhawafu mithla alladhi tatakhaf, aku hari ini ketakutan seperti ketakutanmu pada ini hari ini, sehingga aku tidak bisa memberikan kebaikan apapun kepada dirimu. Semuanya hari itu mereka disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Demikian pula di antara ayat yang dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari ketika manusia mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Hari itu digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang manusia setiap orang dibanjiri dengan keringatnya masing-masing, ala qadri a'malihim. Setiap orang akan dibanjiri keringatnya dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari di hari itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluk dari kiamat sampai jarak antara dia dengan matahari sejarak 1 mil.
Jarak yang sangat dekat. Kalau seandainya sekarang kita didekatkan pada materi langsung kebakar. Akan tapi dari itu Allah memberikan kekuatan pada manusia. Yang jelas materi didekatkan, manusia pun juga yaitu tersiksa dengan itu. Sesuai dengan keadaan amalnya, mereka dibanjiri dengan keringatnya. Kemudian fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia sesuai dengan kadar amalnya mereka dibanjiri keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada di antara mereka yang dibanjiri keringatnya semata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang mereka dibanjiri keringatnya ini sampai ke yaitu betisnya. Atau ini saat dengkulnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai, ada yang sampai sepinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu al-araq iljaman, dan hampir yang mereka ada yang hampir ditenggelamkan dengan keringatnya sampai yaitu ke daun telinganya. Semuanya dibanjiri keringatnya ala qadri a'mali. Ini diantara gambaran yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan yaumul qiyamah. Dan demikian pula diantara gambaran pada saat itu yang diungkapkan Allah dengan ungkapan-ungkapan yaumun azim, hari yang sangat dahsyat. Yaumun azim, hari yang sangat dahsyat, yang semua manusia merasakan dahsyatnya yaumul qiyamah, yang masing-masing orang tinggal yaitu mengalami keadaan sesuai dengan kadar amal yang mereka telah lakukan ketika di dunianya. Kemudian juga bagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala upaya manusia untuk menembus kesulitan di hari itu dengan apapun yang tidak akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Di antara gambaran dahsyatnya hari kiamat, setiap orang sanggup untuk menebus kesulitannya walaupun dia harus tebus dengan apapun dan siapapun, yang menunjukkan tentang dahsyatnya keadaan sehingga apapun yang bisa dipakai untuk menebus akan dia pakai. Akan tapi hari itu hari yang tidak lagi Allah menerima tebusan apapun. Fal yauma la tu'khadhu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru. Fal yauma la yu'khadhu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru. Hari itu tidak akan diterima tebusan apapun dari kalian wahai orang-orang munafik maupun kalian wahai orang kafir. Hari-hari yang manusia tinggal menyesal dengan penyesalan yang tidak pernah ada habisnya, dan mereka berangan-angan saatnya bisa menembus dengan apapun yang bisa dilakukan, akan tapi semua yang mereka inginkan tidak dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau biftadabi. Orang-orang yang kafir, mereka seandainya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka seandainya ingin menembus azabnya itu dengan emas sebesar bumi, fala yuqbalu min ahadihim, sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Sama sekali Allah tidak akan terima, tidak akan diterima apapun di tebusan mereka, walaupun mereka akan menebus dengan emas sebesar bumi. Bahkan seandainya mereka memiliki bumi 2 kali atau 2 bumi, mereka pasti akan dia pakai untuk menebus azab, tapi tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Seandainya orang yang zalim itu dia memiliki bumi 2 kali lipat milik dia sendiri, pasti akan dia gunakan untuk menebus azab Allah, tapi Allah tidak akan terima. Bahkan mereka berkhayal, berangan-angan seandainya bisa mengorbankan siapapun demi selamatnya dia dari azab. Yang Allah katakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla
innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Allah katakan di hari yang mereka telah dihadap oleh Allah dengan kesulitan dan azab, orang-orang mujrim mereka berangan-angan seandainya mereka bisa menembus azab itu dengan anak kandungnya sendiri. Seandainya belum cukup, akan dia tambahkan dengan istri dan saudaranya. Belum cukup lagi, akan dia tambahkan dengan keluarga besarnya, mereka yang dulu menanggung dirinya. Kalau nggak cukup lagi, kalau bisa dia serahkan semua manusia di muka bumi. Yang penting summa yunjih, lalu dia diselamatkan dari azab. Tapi Allah katakan kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha ladha, jahanam adalah azab yang apinya menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang jahanam akan mengundang orang yang mereka dulu berpaling dari agama. Wa jama'a fa'awa, dan dia hanya mengumpulkan harta, akan tapi enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara dahsyatnya gambarannya kiamat adalah panjangnya waktu yang mereka alami di yaumul qiyamah, sehingga melihat kehidupan yang pernah dialami di dunia sangat nampak singkat. Kalau seandainya Allah katakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian, maka 100 tahun itu hanya terlihat 2,4 jam, waktu yang sangat singkat. Oleh karena itulah gambaran dahsyatnya yaumul qiyamah mesti paling tidak memberikan gambaran kepada setiap manusia ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mempersiapkan bekal-bekal terbaik. Karena setiap kita membayangkan segala kesulitan, manusia akan bekerja keras untuk menebus kesulitan agar mereka tidak mengalami kesulitan yang dia bayangkan. Di dunia ini orang sanggup kerja apapun dalam rangka untuk melepaskan dia dari bayangan-bayangan kehinaan. Dia sanggup kerja 8 jam, dia sanggup kerja bahkan 16 jam, dia sanggup kerja yaitu dengan all out. Dia sanggup kerja apapun yang dikerjakan, semuanya dia inginkan dengan itu agar bisa melepaskan diri dari bayangan-bayangan kengerian dunia. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak bisa memenuhi kebutuhan harian, akan menjadi orang yang terhina, sehingga dia lakukan apapun dalam rangka untuk membuat dia yaitu bisa menutup kesulitan-kesulitan di dunia ini. Ini ketika orang mereka berpikir tentang masa depan yang terbayangkan suram. Adapun akhirat, jelas masa depan yang pasti akan kita lewati. Dan kalau seorang tidak memiliki bekal, maka dia akan mengalami hal-hal yang dahsyat seperti yang telah tergambar dalam beberapa penjelasan ayat tersebut. Di antara bekal yang paling manfaat, ikhwan, bekal yang paling utama, yang paling manfaat bagi kita semuanya adalah di antaranya, yang pertama adalah tauhid. Bekal tauhid, tauhid mutlak. Karena tauhid yang akan menjadikan modal utama kebaikan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kita mesti harus ke jahanam, maka tauhid akan mengeluarkan dia dari jahanam yang dikenal dengan jahanamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Sehingga tauhid adalah bekal pokok. Orang mesti berpikir bagaimana dia memiliki bekal pokok yang menyelamatkan dia. Enggak punya tauhid, harapan semuanya hilang. Karena tauhid, apabila dia punya tauhid, kebaikan-kebaikan dia akan menjadi kebaikan yang berkualitas, yang Allah akan nilai setinggi-tingginya karena kesempurnaan tauhid dia, sehingga kebaikan bisa dinilai Allah sampai lipatan yang tidak terhingga dengan kualitas tauhid dia. Kalau dia memiliki kesalahan, tauhid akan menjadi penghapus kesalahan tersebut. Sehingga Allah katakan, ya ibnu Adam,
"Lau dhunubuka anana sama, thumma astaghfartani, la ghafartu lak." Wahai anak Adam, seandainya Anda memiliki dosa sampai sundul langit, setinggi langit, sepenuh langit, maka lalu Anda beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, maka akan aku ampunkan dosa Anda. Ya ibn Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqurabil maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya Anda memiliki dosa sebesar bumi, sepenuh bumi, lalu Anda datang padaku tidak menyekutukanku sama sekali, akan aku datangkan buat Anda ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Sebagaimana ketika seorang telah berputus asa dengan catatan keburukannya, akan dipaparkan Allah, diamparkan di depan matanya 99 catatan amal, yang setiap amal, setiap lembaran itu sepanjang mata memandang. Kemudian kata Allah, ketika hamba merasa telah putus asa dengan keadaannya, kata Allah, "Annalaka indana hasanah." Anda masih memiliki kebaikan di sisiku. Allah keluarkan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata hamba ini, "Rabbi, mahadil bitaqah, mahadis sijillat." Ya Rabb, satu kartu ini apa saktinya dibandingkan dengan 99 catatan amal yang sangat banyak ini? Kata Allah, lalu Allah timbang keduanya, kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan catatan amal dia, dan beratlah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Tentu yang dimaksudkan adalah tauhid yang betul-betul murni, tauhid yang tidak tercampur dengan kesyirikan, yang akan memiliki bobot yang sangat ini berat, sehingga bekal tauhid bekal yang utama. Yang kedua, di antara bekal yang sangat utama selain yang lain-lainnya adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Yang Nabi katakan, innal mu'mina ini ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqih, atau kama qala. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin dari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia, tentu setelah tauhid. Karena akhlak tanpa tauhid maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia sesungguhnya adalah berkaitan pula dengan keimanan seorang. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna akhlak yang dia miliki. Karena Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Sehingga kaitan antara akhlak dengan iman ini sebanding, semakin sempurna imannya, semakin baik ini akhlak yang dia miliki. Ya, kemudian yang terakhir ikhwan, yang juga sangat penting yang selalu kita usahakan adalah at-taubah. Ini taubat. Karena taubat at-taib kamaladan banlah. Orang yang bertaubat seperti orang tidak punya dosa sama sekali. Sehingga di antara permintaan yang sering kaum muslimin ungkapkan kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka taubatan qablal maut. Ya Allah, aku minta kepada Engkau taubat sebelum datangnya kematian. Orang yang sempat bertaubat sebelum datangnya al-maut, ada orang sangat berbahagia. Karena berarti dia telah menghapuskan semua kotoran, semua dosa-dosa dia dengan taubat dia, sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan seperti tidak membuat dosa sama sekali. Dan tentunya seorang yang sangat berbahagia dengan ini perihalnya. Ini ikhwan yang kita sampaikan secara singkat berkaitan dengan ahwalul qiyamah wa ahwaluha. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala kesulitan di hari kiamat dengan ini rahmatnya, dan dengan amal-amal yang kita persiapkan untuk menghadapi dahsyatnya yaumul qiyamah. Sebagaimana biasanya kita evaluasi sebentar atau kita merujuk sebentar apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama, sebutkan di antara gambaran dahsyatnya hari kiamat. Pak John. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Udah, itu udah. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi?
Apalagi? Iya, terus ikhwan berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nabi katakan, fayakunun nas ala qadri amalihim fil araq. Apa artinya? Fayakunun nas ala qadri amalihim fil araq. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Apa artinya? Enggak ada. Berikutnya. Apa artinya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Gimana? Iya. Yauma yafirul mar'u min akhi, terjemahkan aja. Pada hari yauma yafirul mar'u min akhi, ketika seorang dia lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa bani, dari istrinya dan anaknya. Berikutnya, yaumul qiyamah, hari kiamat dikatakan yaumul qiyamah. Kenapa? Di antara nama hari kiamat adalah yaumul qiyamah. Apa maksudnya? Gimana? Gimana? Tidak? Tidak apa? Istirahat? Ditegakkannya. Ditegakkannya. Yaumul qiyamah, dikata yaumul qiyamah, ya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kemudian berikutnya, ini hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Sekali innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Gimana? Sesungguhnya mereka ketika diakhirkan pembalasannya oleh Allah Ta'ala, maka itu hanya menunggu waktu atau hari yang nanti mata manusia dia terbelalak. Menunggu hari dia saat mata manusia terbelalak, itu hari kiamat. Sehingga jangan sampai ada orang zalim yang merasa aman dari kezalimannya, saatnya sekarang belum dibalas, dan diakhirkan Allah bukan berarti dia tidak dibalas, nanti diakhirkan di hari ketika manusia melihat peristiwa yang sangat dahsyat yang buat mata mereka terbelalak. Yang terakhir, wa afidatuhum hawa. Apa artinya? Wa afidatuhum hawa. Iya, kosong gimana? Ya, dahsyat kosong, nggak ada harapan-harapan yang diharapkan, dahsyatnya yang ada, sedangkan dia kosong dari harapan apa yang akan bisa menyelamatkan diri mereka. Ada bikin ikhwan, wallahu taala alam, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.